beralih ke situ. Tapi pada organisasi-organisasi yang lebih massal, misalnya kayak misalnya pabrik, itu rata-rata para pekerja di pabrik itu tidak di-treat sebagai aset. Jadi perusahaan tidak punya kewajiban untuk memaintain mereka, bisa setiap saat dan sebagainya. Nah ini kira-kira metriknya. Terus yang kedua, effort, hours, dan ROI. Seberapa keras, seberapa besar usaha yang kita bisa, yang harus kita lakukan untuk menciptakan ROI-nya, kayak gitu. Ini membantu kita untuk punya sebuah portfolio management yang berhasil. Oke? Selanjutnya, market by technology, newness dan innovation, risk versus return chart, terus minimum requirement checklist. Ini adalah beberapa metrik yang kemudian bisa menjadi tolak ukur untuk sebuah portfolio management. Oh ya, 5 menit. Example strategic linkage ini yang saya bilang tadi. Satu portfolio bisa punya banyak goal, punya banyak strategi, punya banyak project. Satu project bisa punya kaitan ke project yang lain dan lain sebagainya. Ini gambarannya. Oke? Kalau kita mapping to define outcomes, methodology to achieve the outcomes, action based on the methodology. Nah kalau teman-teman lihat, yang terakhir project itu adalah actionnya. Jadi action yang bukan dibalik, yang terakhir itu adalah actionnya. Itu yang kemudian menjadi outcome dari sebuah portfolio. Ini lagi modelnya, kalau misalnya kita bikin untuk organisasinya, total project score, kalau kita mapping, seperti itu. Total project score 70 dari 100 poin. Kalau kita bicara capability improvement itu adalah 6 poin dari 18 poin. Nah, scoringnya seperti ini. Pengukurannya seperti ini. Oke. Ini mekanisme yang saya kutip dari James Brown, jadi bisa teman-teman modifikasi. Ini bebas untuk digunakan. Tapi referensinya seperti ini kira-kira. Kira-kira seperti ini referensinya. Oke, ini beberapa metriknya. Kalau kita bicara kategori, ada portfolio mix, ada demand and capacities, terus ada value, ada portfolio health, dan yang terakhir ada financial management. Lalu financial lagi, ROI lagi. Ini yang sangat penting. Oke? Nah, bagaimana ini manfaat? Bagaimana portfolio management itu bisa membantu organisasi? Ini manfaatnya mulai dari paling bawah nanti yang dijelaskan oleh Pak Zed, collaborations, intinya yang tentang portfolio management, sampai terakhir adalah portfolio management. Saya akan cepat karena waktu tinggal dikit, nanti kalau mau kopi nanti bisa kembali ya. Ini benefitnya lagi, ada banyak benefit yang bisa didapatkan dari pemanfaatan portfolio management. Ini benefitnya lagi, kalau ditanya dari Mas siapa yang dari TS, bagaimana mensinergikan antara project dengan portfolio. Ini adalah logiknya, workflow seperti ini. Gimana nanti bisa disimak lagi. Nah yang terakhir, ini yang penting. Sederhananya, portfolio management itu membantu kita untuk pertama melakukan hal secara benar. Oke? Setelah kita melakukan hal secara benar, maka melakukan hal yang benar, maka kita melakukan hal itu tersebut secara benar. Do the right things right. Oke? Nah, awalnya kita menyadari sebagai seorang project manager, kita punya potensi yang dihasil orang dia, gitu ya. Hanya sebatas itu. Padahal kita punya potensi lebih lagi, gitu. Nah, dengan portfolio management kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki baik sebagai organisasi maupun sebagai sebuah perusahaan. Ini singkatnya, bisa mengambil keputusan yang cepat, better project options, alignment of projects with organization objective, persuasive and defensible justification for funding kalau misalnya project manager ini kan duit tambahan, terus terakhir selecting method of projects, appropriate resource allocation to reduce cost, bagaimana kita bisa mengurangi biaya,
project and process failure detection. Sebelum project itu gagal, kalau kita punya portfolio management, ada dashboard yang memberikan laporan. Hati-hati, ini project udah kuning, kalau lepas air merah, seperti itu. Dan terakhir, linkage of portfolio decision to the strategy. Oke, nah, banyak pertanyaan. Konseptual bagus, teori bagus, bagaimana caranya? Ini ada beberapa tool yang menurut Gartner sering digunakan. Yang menurut Gartner sering digunakan. Gartner, buat yang belum tahu, Gartner itu sering digunakan oleh banyak organisasi untuk menentukan produk IT apa yang akan dibeli. Produk IT apa yang akan dibeli. Jadi banyak yang prefer ke Gartner. Nah, ada di sana sini pilih terserah aja. Ini adalah report kalau saya tidak salah Juni 2010. Di situ ada PlanView, Computer, CA. Dulu CA ada di SMA sendiri, sekarang sudah ada. Ada HP, ada Microsoft, ada Oracle, ada SAP, apa tuh? Peninsula dan lain-lain. Jadi kita harus dipilih. Dan ini memang sih tidak termasuk ke dalam portfolio tools yang open source, karena metriknya Gartner itu tidak mengakui, tidak mengcover solusi-solusi yang sifatnya open source. Karena open source itu relatif tidak punya muatan bisnis, jadi nggak bisa diukur seperti itu. Nah ini beberapa tools yang bisa Anda pilih atau Anda gunakan. Ini ada sedikit reference. Bisa merefer ke PMI, situs PMI Worldwide, PMI.org, atau bisa ke PMI Institute di Indonesia Chapter, juga ada situsnya. Ini ada beberapa project manager yang sering menjadi rujukan buat saya, karena mereka menjelaskan project management itu sedemikian mudah untuk dipahami, sedemikian ringan, sehingga tidak perlu studi khusus untuk project management. Kita sudah dapat ilmunya, yaitu Michael Greer dan Project Smart. Mereka berdua saya jago lah, saya kalau untuk itu saya berikannya ke mereka. Oke, kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan soal portfolio, bisa langsung ke email saya, atau saya nanti juga siang ini kalau kadang-kadang akan publish satu atau dua artikel di blog saya. Nanti kalau bisa jalan ke blog juga apa, bisa simak artikel di blog saya atau bisa ambil juga. Kira-kira demikian. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, makasih Pak. Ya cukup menarik sekali ya untuk materi portfolio management ini. Namun mungkin saya sedikit meringkasnya ya untuk lebih jelasnya. Jadi portfolio management atau PPM ini pada dasarnya adalah usaha terus-menerus untuk memilih portfolio yang apakah yang sesuai dengan sasaran strategis bisnis. Karena mengingat pentingnya itu, sehingga penyajian laporan statistik, informasi yang komprehensif, pengaturan sumber daya manusia, market competition, dan proyek-proyek yang berkaitan pada organisasi secara langsung atau tidak, itu sangat penting bagi satu perusahaan. Karena proyek itu berguna bagi perusahaan dari sisi biaya, benefitnya, atau risikonya. Kalau kita lihat dari slide yang tadi, ternyata dari grafik sebanyak 51% itu digunakan untuk financial service penggunaan BPM-nya. Amerika negara yang paling banyak menggunakannya. Kemudian kalau kita lihat core proses BPM-nya tadi ada create, select, plan, make, dan manage. Kemudian pada sisi create tadi ada demand management, yaitu capture request, ada standarisasi juga. Kemudian pada select ada sasaran prioritas, kemudian ada analisa yang tepat untuk pengambilan keputusan. Kemudian ada plan, itu mengidentifikasi resource dan memilih roadmap. Kemudian manage, ada level eksekusi. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Ada sedikit juga yang perlu nanti mungkin di panel discussion itu ada yang bertanya mungkin dari sisi arsitektur BPM, di mana pada fase atau
life cycle create itu ada portfolio builder, selain ada portfolio optimizer, plan and manage itu ada portfolio dashboard. Ini cukup menarik sekali karena untuk bisa sukses IBM itu ada beberapa standarisasi, itu portfolio dengan biayanya, usaha yang sudah dikeluarkan dan investmentnya dan yang lain-lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pembicara paparan yang sudah diberikan oleh Pak Ladung. Oleh karena itu kita beri aplaus yang meriah untuk Pak. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Yohanes Ladung, PMP, atas sharing information atau sharing knowledge dan presentasi yang sudah diberikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Baik, aplaus untuk Bapak Ladung. Memasuki acara selanjutnya adalah presentasi dari Bapak Encep Effendi STPMP yang akan dimoderatori oleh Bapak Setiabudi Sakarya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan Bapak Encep.